Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya sedikit akan berkomentar terkait video Pak Taufik Assegaf yang bercerita tentang bagaimana cara mencari ilmu yang benar dan kepada siapa kita harus berguru. Nah, di situ kayaknya ada pernyataan Pak Taufik Assegaf yang perlu saya kritisi karena Pak Taufik Assegaf sepertinya tidak bisa menerima kecanggihan teknologi sehingga kita ini seakan-akan dipaksa untuk terus seperti di zaman Rasulullah. Nah, ini tentu gaya ulama yang semacam ini adalah ulama yang tidak bisa menerima ilmu modern. Namun seperti apa lengkap dari ceramah Pak Taufik Assegaf nanti akan saya tampilkan. Tapi sebelum itu untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya tanpa berlama-lama saya akan langsung tampilkan cuplikan pendek ceramah Pak Taufik Assegaf yang durasinya kurang lebih 1 menitan lebih dikit. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Dulu sahabat mau mencari ilmu datang kepada Nabi. Para tabi'in mencari ilmu datang kepada para sahabat. Setelahnya itu datang kepada ulama. Datang kepada ulama. Mereka penerusnya para nabi, mereka pewarisnya para nabi. Karena itu fas'alu ahla dzikri in kuntum, ya cari ahla dzikri alal ilmi, orang mengetahui ilmu. Kalau memang tidak mengetahui ilmu, harus datang kepada mereka yang lebih memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran, apa yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal-asalan karena udah diterjemahkan loh, kamu mengikuti penterjemah. Untuk memahami hadis Nabi, untuk memahami Al-Quran, ya ulama, mereka pewaris Nabi, kembalinya harus kepada ulama, nggak boleh kepada yang lainnya. La YouTube wala ma yahzanun, itu bahaya kalau sudah begitu ya. Apalagi sekarang ada apa itu, program yang langsung bisa menjawab itu kalau ditanya. Nggak benar ya, janganlah ta'tamid alaih. Nggak boleh, harus kembali kepada ulama. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Taufik bercerita, mengisahkan terkait dulu bahwa di era Rasulullah ini para sahabat mencari ilmu kepada Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, maka para tabi'in ini mencari ilmu kepada para sahabat. Dan untuk di zaman sekarang, setelah tabi'in nggak ada, sahabat nggak ada, tabi'in nggak ada ya, maka kita dianjurkan untuk mencari ilmu kepada ulama. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Assegaf itu benar, tetapi ada satu pernyataan bahwa Pak Taufik Assegaf itu mengatakan jangan mengambil ilmu dari YouTube atau jangan mengambil ilmu dari alat canggih yang sekarang ini lagi populer yaitu AI. Itu nggak benar katanya. Nah, dari pernyataan itulah
saya tertarik untuk mengkritisi bahwa memang untuk mencari ilmu dasar, apalagi ilmu yang berkeyakinan dengan agama, dengan keyakinan, kita harus punya guru. Tidak serta-merta kemudian kita melihat YouTube atau kita menggunakan aplikasi AI untuk tanya jawab terkait apa yang tidak kita ketahui, karena ilmu dasar itu harus kita miliki terlebih dahulu. Nah, soal kita boleh mengambil ilmu dari siapa saja, ini sebenarnya sudah ada dalam hadis Rasulullah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang berbunyi, al kalimatul hikmatul dhalatul mu'mini fahaisu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Jadi kalimat hikmah atau ilmu yang bermanfaat adalah barang hilang milik orang mukmin. Nah, dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada dalam kitab Tirmidzi dalam urutan 2687 dan Ibnu Majah nomor 4169. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu itu ibaratnya sesuatu yang hilang, dan siapapun yang menemukan dimanapun sesuatu yang hilang itu, maka ia berhak mengambilnya. Artinya apa? Artinya kita boleh mengambil ilmu dari siapa saja. Dari orang yang dianggap tidak benar sekalipun, ketika apa yang dikatakan itu benar, ya kita ambil. Kita ambil sesuatu yang benar dari orang yang tidak benar itu. Nah, itu maksudnya hadis ini begitu. Jadi kita boleh mengambil ilmu dari siapapun selagi itu nyata-nyata benar, tanpa pandang bulu apakah harus ulama yang udeng-udengannya gede, harus ulama yang memakai daster putih dan bersorban. Tidak harus. Karena yang terpenting adalah ilmunya, bukan penampilan orang yang akan kita ambil ilmunya. Nah, catatan hadis yang tadi saya baca, ini mayoritas ulama ahli hadis seperti Imam Tirmidzi dan Al-Albani ini menilai bahwa sanad hadis di atas itu adalah hadis yang dhaif atau lemah. Karena apa? Karena adanya perawi bernama Ibrahim bin Al-Fadl yang dinilai lemah hafalannya. Namun, secara makna, matan isi hadis ini dianggap benar dan diterima secara luas sebagai prinsip motivasi dalam mencari kebenaran. Kesimpulannya apa? Kesimpulan hadis tadi adalah bahwa kita diperbolehkan mengambil ilmu dari siapa saja. Tetapi kita harus punya guru sebagai modal utama memulai kita belajar. Kalau tanpa guru, ini jelas tidak diperbolehkan. Kemudian, kisah yang kedua. Ini adalah kisah Abu Hurairah dan setan. Jadi dalil dari hadis sahih ini. Meskipun hadis hikmah di atas lemah secara sanad, ada hadis sahih Bukhari yang mendukung prinsip bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja, bahkan dari sumber yang buruk sekalipun. Dikisahkan Abu Hurairah ditugaskan menjaga zakat fitrah. Lalu ia menangkap seseorang yang mencuri. Pencuri itu berkata, "Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu." Ketika hal itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad, beliau bersabda, "Sodakoka wahuwa kadzubun." Dia telah berkata benar kepadamu, padahal dia adalah seorang pembohong atau pendusta. Pelajaran dari kejadian ini adalah bahwa Nabi mengakui kebenaran informasi tersebut tentang ayat kursi.
meskipun sumbernya adalah setan, pendusta besar. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tetaplah kebenaran dari manapun asalnya. Jadi kisah Abu Hurairah yang disuruh menjaga zakat itu suatu ketika kan didatangi setan. Nah, setan itu ngomong, setan mau mencuri itu, setan ngomong, jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu. Padahal itu yang ngomong setan. Ucapan setan itu dianggap benar oleh Rasulullah. Itu benar. Nah, sementara setan adalah makhluk pembohong. Walaupun setan adalah makhluk pembohong, ketika yang diucapkan setan itu adalah sesuatu yang benar, ya kita berhak mengambil sesuatu yang benar itu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ada di urutan hadis yang ke-2311. Nah, pelajaran Nabi mengakui kebenaran informasi tersebut. Ini membuktikan bahwa kita boleh mengambil ilmu dari sumber apapun, termasuk sumber setan. Kalau zaman dulu masih bisa, lah sekarang kan masalahnya kita ini orang yang tidak jeli dan tidak teliti. Kadang-kadang kita belajar dengan orang yang dikira benar, ternyata justru kita tersesatkan. Lebih-lebih kalau kita belajar sama setan, ya jelas akan tambah disesatkan. Yang ketiga, ini peringatan dalam mengambil ilmu agama. Jadi, lah disinilah warningnya. Di sini, meskipun kita boleh mengambil hikmah dari mana saja, para ulama memberikan batasan tegas jika ilmu tersebut berkaitan dengan akidah dan ibadah atau syariat. Nah, dalam hal ini kita harus sangat selektif memilih guru atau sumber. Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama besar dari generasi tabi'in, ini mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fangguru aman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini catatan semacam ini ada di Muqaddimah kitab Sahih Muslim. Ini kesimpulannya adalah bahwa kita harus hati-hati dalam mengambil ilmu yang berkaitan dengan agama. Artinya jangan asal-asalan kita mencari guru. Nah, kesimpulan cara mengambil ilmu. Ini untuk ilmu dunia atau eksakta, kita bisa mengambil dari siapa saja, muslim maupun non-muslim, orang baik maupun buruk, selama isinya benar secara objektif. Untuk ilmu agama, maka kita harus mencari guru yang memiliki sanad yang jelas, berakidah lurus, dan memiliki integritas moral agar tidak tersesat dalam penafsiran. Sikap kritis, ambil kebenarannya, madunya, tinggalkan kesalahannya atau sengatnya. Jadi kita menerima kebenaran karena isinya sesuai dengan dalil, bukan semata-mata karena siapa yang mengucapkannya. Nah, kesimpulannya untuk ilmu yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan syariat, kita itu boleh mengambil dari siapa saja. Dari non-muslim pun kita diperbolehkan. Ilmu dunia, ilmu bisnis, ilmu perdagangan, ilmu teknologi, maka kita bisa mengambil ilmu itu dari sumber manapun. Tetapi untuk ilmu agama, kita harus jeli dan teliti dalam mencari guru. Nah, masalahnya ini masalah masuk pada persoalan perkataan Pak Taufik As-Segaf. Kita jangan berguru kepada YouTube atau AI. Itu benar. Kita tidak boleh menjadikan YouTube atau AI sebagai guru. Tetapi kita boleh mengambil ilmu dari YouTube maupun AI. Ya, karena kita sudah punya dasar ilmu, karena kita sudah berguru pada seorang guru, dan kita berarti sudah memiliki dasar. Adapun kita mengambil ilmu dari sumber YouTube maupun dari AI, itu hanya sebagai tambahan. Dan itu diperbolehkan, nggak masalah. Lah kalau nggak boleh kita mengambil ilmu dari YouTube, maka sangat heran ketika Pak Taufik As-Segaf ceramah kemudian
hasil ceramahnya dimasukkan di YouTube. Itu tujuannya untuk apa? Kalau tidak untuk memberi pemahaman kepada orang lain. Maka dalam hal ini, memang kita tidak boleh menjadikan YouTube sebagai guru. Kita tidak boleh menjadikan AI sebagai guru. Tetapi kita boleh mengambil ilmu dari keduanya, baik dari YouTube maupun dari AI. Dan kita sebagai manusia kan diberi sikap kritis. Nah, sumber dari YouTube maupun sumber dari AI, ini kalau kita masih bingung, ya kita tanyakan kepada orang yang lebih paham. Jadi jangan menutup ruang seakan-akan kita itu tidak diperbolehkan sama sekali mengambil ilmu dari YouTube maupun AI. Ini kan tidak menerima kemajuan zaman kalau semacam ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus tetap punya guru sebagai pembimbing kita, baik dalam tata cara ibadah kepada Allah maupun dalam ilmu ketuhanan atau tauhid. Tetapi kita boleh memperluas ilmu kita dengan mencari dari berbagai sumber, baik dari YouTube maupun dari AI. Namun kita harus selektif dan kritis. Ketika kita bingung dari ilmu yang kita ambil dari sumber baik YouTube maupun AI, ya kita harus tanyakan kepada yang lebih ngerti. Karena walau bagaimanapun, ya AI itu mesin, bisa salah. YouTube juga yang ngomong manusia, ya bisa salah. Ya ulama juga manusia, kadang salah dalam memberikan pemahaman dan penjelasan. Jadi boleh mengambil ilmu dari AI ataupun dari YouTube. Nah, kalau tidak boleh mengambil ilmu dari YouTube, dari AI, ini gimana orang-orang yang sudah tidak sempat belajar? Karena belajar dalam lembaga pendidikan itu kan masanya terbatas. Sementara kita dituntut untuk terus mencari ilmu sejak dari lahir hingga sampai ke liang kubur. Tentu orang yang tidak punya kesempatan belajar kepada guru secara langsung, ya kita bisa mencari informasi ilmu dari sumber-sumber yang kita ketahui seperti halnya YouTube ataupun AI. Ini nggak masalah, nggak masalah. Yang saya tidak sepakat itu kan Pak Taufik mengatakan ya jangan mengambil ilmu dari YouTube atau AI, itu nggak benar. Lah kalau nggak benar, kenapa Pak Taufik membuat YouTube dan ceramah-ceramahnya dimuat, diposting di dalam YouTube? Lah ini kan keblinger ini. Di sisi lain kita tidak boleh mengambil ilmu dari YouTube, tapi di sisi lain Pak Taufik itu ceramah-ceramahnya dimasukkan ke YouTube. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau bukan untuk memberi wawasan kepada para penontonnya. Jadi yang tidak saya sepakati di situnya menutup ruang, tidak menerima kemajuan zaman, tidak menerima kemudahan dari teknologi yang sudah disajikan oleh para ahlinya. Seharusnya kita berterima kasih dengan munculnya mesin AI, sehingga kita bisa dengan mudah mengakses, mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Ya bukan berarti kita menelan mentah-mentah setiap informasi yang kita ambil dari AI. Ya baik dari manusia secara langsung maupun dari mesin AI pun kita tidak boleh menelan secara mentah-mentah. Kita harus selektif dan kita harus teliti. Sekiranya apa yang dikatakan baik oleh manusia atau seorang guru ataupun mesin AI ini punya sumber yang jelas, ya kan? Nah, dan pada akhirnya saya berkata bahwa kita diperbolehkan mengambil ilmu dari sumber YouTube maupun dari sumber AI. Tetapi sebagai ilmu dasar, memang kita harus punya guru yang benar-benar guru. Nah, kalau kita tidak punya guru sama sekali, kemudian kita berguru pada YouTube, kita berguru pada AI, ya bisa-bisa kita tersesat.
karena tidak ada pembimbingnya. Tetapi YouTube dan AI itu dijadikan sebagai alat untuk menambah wawasan kita. Nah, bukan berarti tidak boleh, bukan berarti YouTube dan AI itu tidak benar untuk dijadikan referensi keilmuan kita. Boleh. Dan itu yang bisa saya sampaikan, dan itu yang membuat saya mengkritisi ceramah Pak Taufik dalam hal mengatakan bahwa mengambil ilmu dari YouTube atau AI itu tidak benar. Nah, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.